Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim konsultan GCG and Risk Management PT Pratama Indomitra Konsultan. Kali ini bersama saya Nabila. Pada video sebelumnya yang telah disampaikan oleh Pak Mariono mengenai 3 peraturan menteri terbaru yang dikeluarkan pada tahun 2023, yakni Per 1, Per 2, dan Per 3. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas lebih mendalam mengenai Per 1 MBU 03 2023 mengenai penugasan khusus dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara. Teman-teman, Per 1 MBU 03 2023 telah mengatur mengenai 2 ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama adalah penugasan khusus dan yang kedua adalah program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL BUMN. Kita masuk pada ruang lingkup yang pertama, yakni mengenai penugasan khusus BUMN. Secara rigid mengenai penugasan khusus BUMN telah diatur dalam Per 1 MBU 03 2023. Menurut penjelasan dari Asdep Bidang Hukum dan Korporasi, Ibu Rini Widyastuti, bahwasannya penugasan khusus bagi BUMN bukanlah merupakan hal yang baru. Dilatar belakangi oleh beberapa kendala ataupun permasalahan di sisi penugasan yang dilakukan oleh BUMN sebelum terbitnya Per 1 2023 ini, dikarenakan penugasan khusus hanya berbicara mengenai cost plus margin, kemudian disetujui oleh Menteri BUMN, sehingga pelaksanaan penugasan khusus belum terplanning dengan baik, yang mana hal tersebut menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak sederhana di lapangan, khususnya bagi BUMN itu sendiri. Di antaranya adalah adanya cost of run, yang ini merupakan masalah yang tidak sederhana bagi BUMN. Kemudian juga ada piutang dan juga dari sisi planning, adanya salah penganggaran sejak awal. Nah, sehingga dengan lahirnya Per 1 MBU 2023 ini, diharapkan permasalahan-permasalahan tersebut bisa segera diatasi. Kemudian berdasarkan Per 1 2023 pada pasal 1 ayat 11, yang dimaksud dengan penugasan khusus ialah penugasan yang bersifat khusus dari pemerintah pusat kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan juga inovasi nasional. Sedangkan pemerintah pusat sendiri yang dimaksud dalam Per ini berdasarkan pasal 1 ayat 15 adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan juga Menteri. Nah, BUMN kemudian dapat menerima penugasan khusus dari pemerintah dalam rangka menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional, tentunya dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan usaha serta tentunya mempertimbangkan kemampuan BUMN. Kemudian yang terakhir, setiap penugasan khusus pada BUMN harus mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari RUPS atau Menteri. Sekarang kita masuk kepada 4 tahapan dalam melaksanakan penugasan khusus BUMN. Yang pertama adalah tahap perencanaan, kemudian yang kedua adalah tahap penetapan, yang ketiga adalah tahap pelaksanaan, dan yang terakhir atau yang keempat adalah tahap pelaporan. Pada tahap awal yaitu perencanaan, Direksi BUMN yang mendapatkan penugasan khusus wajib untuk menyusun perencanaan yang dikaji dan disepakati bersama oleh BUMN penerima tugas, kemudian menteri yang dimaksud di sini adalah Menteri BUMN, kemudian juga Menteri Keuangan dan juga Menteri Teknis, yang mana perencanaan ini paling sedikit memuat mengenai kajian aspek teknis, aspek hukum, aspek komersil dan juga aspek keuangan yang di sini termasuk pada sumber pendanaan. Nah, penugasan khusus yang diterima oleh BUMN harus dicantumkan dalam RKP maupun RJPP perusahaan. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu tahap penetapan, setiap BUMN yang menerima penugasan khusus dapat ditetapkan dalam peraturan menteri atau peraturan presiden dan juga peraturan atau keputusan menteri pemberi penugasan khusus. Kemudian pada tahap ketiga yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, BUMN yang menerima penugasan khusus dapat bekerja sama dengan beberapa instansi, diantaranya adalah BUMN lain, kemudian Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, kemudian juga Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, kemudian koperasi, kemudian lembaga peneliti dan pengembangan, kemudian lembaga pengkajian dan penerapan, dan atau perguruan tinggi. Nah, dalam pelaksanaannya, BUMN penerima penugasan khusus ini harus memisahkan
pemisahan antara pembukuan penugasan khusus dengan pembukuan dalam rangka mencapai sasaran usaha perusahaan. Nah, pelaksanaan ini pun harus sesuai dengan BCG serta paradigma usaha dan juga business judgment rules. Kemudian pada tahapan keempat atau tahap terakhir yaitu pelaporan, BUMN wajib untuk menyusun laporan pelaksanaan penugasan khusus yang kemudian pelaporannya nantinya akan disampaikan kepada yang pertama adalah Menteri Keuangan, kedua adalah Menteri Teknis, ketiga adalah Menteri BUMN, dan yang keempat adalah Menteri Pemberi Penugasan Khusus, yang mana pelaporan dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sekarang kita masuk pada ruang lingkup yang kedua, yaitu Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL BUMN. Program TJSL yang termaktub dalam Per 1 MBU 03 2023 merupakan penyempurnaan atau transformasi dari Per 05 tahun 2021. Sesuai arahan BUMN, Per 1 MBU 03 2023 berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang mana memfokuskan pada pendidikan dan pengembangan UMK. Ada 4 prinsip program TJSL yang harus diketahui. Yang pertama adalah terintegrasi, yang kedua terarah, yang ketiga terukur dampaknya, dan yang keempat adalah akuntabilitas. Berikut rangkuman penyempurnaan dari Per 05 tahun 2021 dan juga Per 6 ke dalam Per 1 MBU 03 2023. Yang pertama adalah Per 1 pasal 17 mengenai perencanaan program TJSL yang sebelumnya termaktub di Per 5 Jungto Per 6 pada pasal 9. Nah, dalam pasal ini tidak ada perubahan substansial, tetapi hanya dilakukan sinkronisasi dengan pasal sebelumnya. Kemudian, Per 1 pasal 16 yang sebelumnya ada di pasal 7, bahwa dalam program TJSL harus ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pelaporan. Pelaporan inilah yang ditegaskan dalam pasal ini, yang artinya kegiatan ini betul-betul ada perencanaan, ada mapping sosialnya, ada mapping kebutuhannya, sehingga program TJSL menjadi sustainable. Kemudian Per 1 pasal 19 yang sebelumnya adalah pasal 9, ada 2 substansi. Yang pertama mengenai penyederhanaan pasal, yang kedua adalah penghapusan ketentuan bahwa SOP pelaksanaan program TJSL yang sebelumnya harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Nah, dalam Per 1 ini ketentuan tersebut telah dihapus. Namun, meskipun demikian telah dihapus, Dewan Komisaris tetap menjalankan kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSL ini. Kemudian, Per 1 pasal 21 yang sebelumnya adalah pasal 11 hanya dilakukan penyederhanaan dan juga sinkronisasi pasal. Kemudian Per 1 pasal 22 yang sebelumnya ada pada pasal 12 melakukan perubahan terhadap besaran jasa administrasi dari pendanaan UMK atau dahulu yang dikenal dengan kata PK. Besaran jasa administrasi ini sebelumnya flat sebesar 3%, kemudian menjadi 3% efektif atau suku bunga flat yang setara dengan 3% efektif. Sehingga penurunan tersebut diharapkan dapat memberikan keringanan kepada UMK dalam mengelola modal kerjanya. Yang mana hal ini adalah salah satu dari bentuk dukungan kepada UMK atas akses pendanaan semakin murah, selain beberapa akses lainnya yang telah diberikan BUMN kepada UMK. Nah, kemudian pada Per 1 pasal 24 yang sebelumnya ada di pasal 14, sebelumnya diatur untuk penyaluran UMK BUMN bisa bekerja sama dengan BUMN lain, anak perusahaan BUMN, perusahaan afiliasi yang punya bisnis lembaga pembiayaan, perbankan, atau kemampuan penyaluran pinjaman. Di sini ditambahkan ketentuan bahwasannya BUMN bisa mengibahkan pendanaan UMK ke BUMN lain, anak perusahaan, perusahaan terafiliasi yang memiliki bidang usaha sebagai lembaga pembiayaan, perbankan, atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman yang ditunjuk oleh menteri. Artinya pelaksanaan hibah pendanaan UMK ini harus mendapatkan persetujuan menteri atau RUPS yang mana persetujuan tersebut akan memuat mekanismenya. Kemudian pasal 25 yang sebelumnya adalah pasal 15, adanya penyempurnaan dengan ditambahkannya ketentuan kualitas pembiayaan dari sisi syariah, yang mana sebelumnya ketentuan mengenai pembiayaan dari sisi syariah ini belum dimuat dalam pasal sebelumnya. Kemudian Per 1 pasal 27 yang sebelumnya terdapat pada pasal 17, di sini terdapat penguraian pasal di mana pemulihan pinjaman pendanaan UMK bagi pendanaan UMK yang kurang lancar, macet atau diragukan, maka bisa melakukan pemulihan dengan 2 cara. Pertama adalah penjadwalan kembali atau rescheduling, dan yang kedua adalah penyesuaian persyaratan atau reconditioning. Jadi ini hanya menguraikan pasalnya saja.
Nah, sedangkan kriteria UMK yang bisa mendapatkan pemulihan pinjaman pasalnya masih tetap sama dengan yang sebelumnya. Kemudian pada Per 1 pasal 28 yang sebelumnya termuat pada pasal 18 menambahkan secara eksplisit mengenai pembiayaan syariah, sedangkan untuk hal yang lainnya masih sama. Dan kemudian pada pasal 30 sebelumnya adalah pasal 20 terdapat penyempurnaan pasal di mana kemudian penambahan atas besaran dana TJSL dalam dokumen rencana kerja dan anggaran TJSL yang mana merupakan bagian dari RKAP yang harus disahkan oleh menteri. Kemudian Per 1 pasal 33 yang sebelumnya adalah pasal 23 memuat perubahan mengenai uraian terhadap laporan yang secara eksplisit laporan keuangan dan pelaksanaan TJSL diuraikan menjadi dua, yakni laporan triwulanan dan juga laporan tahunan. Kemudian penambahan di akhir pada pasal 33, laporan keuangan program pendanaan UMK sebelumnya harus diaudit oleh akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN yang disusun sesuai dengan SAK. Nah, di sini ditambahkan untuk juga mendapatkan pengesahan dari RUPS atau menteri. Teman-teman, demikian rangkuman mengenai penyempurnaan Per 1 MBU 03 2023 yang dikutip dari sosialisasi peraturan Menteri BUMN yang disampaikan oleh PLT Asisten Deputi Bidang TJSL yaitu Bapak Edi Eko Cahyono. Jangan lupa terus saksikan konten-konten dari tim kami GCG NS Management di kanal YouTube maupun media sosial PT Pratama Indo Mitra Konsultan. Saya Nabila Hasa, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.